kejadian influenza terutama yang berisiko pada ibu hamil. Itu ternyata kasusnya banyak, Prof. Dan bahkan ibu hamil yang dirawat karena influenza itu kalau dari datanya itu termasuk dalam 10 besar. Kenapa kok harus diberikan ke janin ya? Terjadinya pada bayinya ya persalinan prematur ya. Kemudian kejadian berat badan lahir rendah jadinya ya. Kalau misalnya dia kena influenza pada yang imunokompromis justru jatuh sakitnya mungkin lebih berat. Efikasi safety dari vaksin ini sangat baik gitu ya, terutama untuk ibu hamil. Udah banyak itu data yang disampaikan, bahkan hampir 50% dari kasus influenza itu bisa menjadi lebih berat. Bulan lalu POGI sudah mengeluarkan rekomendasi untuk TDAP, Prof. Pemirsa, hari ini saya menghadirkan orang spesial nih, Dr. Alam Syah Aziz, spesialis feto-maternal ya, Dr. Alam. Betul, Prof. Selamat siang, Dr. Alam. Selamat siang, Prof. Selamat siang semuanya. Kita akan bahas mengenai vaksinasi untuk ibu hamil, terutama vaksin flu ya, Dr. Alam. Betul, Prof. Influenza ya. Influenza khususnya. Ini mengenai vaksin ini, tadi Dr. Alam, saya ada pasien tadi malam ditelepon karena bayi tabung. Dia datang jam 12 katanya. Saya telepon kok biasanya mati, ini nyala. Iya, Prof. Kenapa? Febris. Oh, disangka demam berdarah, dicek tadi semua nggak ada ternyata karena flu pada ibu hamil, padahal dia bayi tabung. Iya. Nah, Dokter Alam, saya ingin bertanya dan kita bincang-bincang mengenai vaksin untuk ibu hamil, vaksin flu ya. Nah, ini menurut evidence, dan tadi pun ada yang bertanya ketika program bayi tabung mau vaksin boleh atau tidak. Nah, ini sebetulnya vaksin ini untuk golongan apa yang paling penting? Ya, baik, Prof. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang vaksin influenza, kita mungkin berdasarkan data ininya dulu ya, Prof. Kejadian ya. Jadi kalau kita lihat memang kejadian influenza terutama yang berisiko pada ibu hamil itu ternyata kasusnya banyak, Prof. Banyak ya. Jadi sama sekali ini mungkin selama ini kita kurang mungkin melihat lebih dekat gitu ya. Apakah ini ada pengaruhnya tidak pada ibu hamil? Ternyata memang kasusnya banyak. Dan bahkan ibu hamil yang dirawat karena influenza itu kalau dari datanya itu termasuk dalam 10 besar. Ya, selain mungkin yang tadi Prof katakan, siapa sih yang beresiko, terutama orang tua ya, kemudian mungkin orang dewasa dengan beberapa penyakit tertentu yang menurun imunitasnya seperti itu, dan anak-anak seperti itu. Dan di antaranya ternyata bahwa ibu hamil ini termasuk yang punya resiko tinggi ya. Bahkan ibu hamil ini banyak juga yang masuk sampai ke perawatan intensif, Prof. Iya, betul. Karena influenza. Influenza. Iya. Nah, ini salah satu contohnya. Tadi pagi saya lihat pasien, ya itu dirawat, ternyata dicek semuanya baik. Ternyata karena influenza atau flu berat ya. Iya, betul, Prof. Kita akan bahas nih mengenai vaksin untuk ibu hamil ini. Nah, selalu bertanya kalau vaksin ibu hamil itu, apakah ada bahaya untuk ibu dan janin, Dokter Alam, kalau vaksin ibu hamil ini? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan ya, Prof, safety-nya ya. Jadi sudah banyak penelitian dilakukan atau dikerjakan terkait dengan vaksin influenza ini. Jadi dari data itu mungkin ada beberapa negara juga yang kondisinya mungkin hampir sama lah dengan Indonesia ya. Di beberapa negara, di Bangladesh, Mali, kemudian di Afrika juga dilakukan penelitian. Itu ternyata bahwa tidak ada perbedaan ya bahwa antara yang dilakukan vaksinasi dan tidak divaksinasi. Artinya dua populasi yang diteliti itu ya keamanannya sama ya. Jadi keamanannya sama, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa vaksin ini aman, baik itu untuk ibu hamilnya maupun untuk janinnya, seperti itu, Prof. Jadi itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Saya mendengar ini ada jenis vaksin yang terbaru. Ya, betul. Dulu tuh 3 atau trivalen atau apa ya? Ya, betul, Prof. Jadi kalau kita lihat influenza ini memang tipenya yang bersirkulasi ya, Prof, di Indonesia itu. Jadi selama ini kita kenal ada 3 tipe. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C.
Memang yang paling banyak kita temukan itu adalah tipe A, kemudian tipe B juga kita temukan, sehingga kalau tipe A mungkin kita kenal kalau ada H5N1 dulu. Oh iya H5N1 ya. H3N1, H1N1 seperti itu kan Prof. Nah, itu adalah tipe A yang selama ini kita kenal, dan itu sebenarnya sudah di cover oleh yang trivalen. Ya. Trivalen udah itu ya. Sudah, tapi sekarang ini karena perkembangan ternyata yang tipe B, yang Victoria dan Yamagata itu ada juga di Indonesia. Sehingga kita membuat lagi ada tipe yang disebut dengan quadrivalen. Quadrivalen artinya 4 ya. Ya, jadi artinya bahwa hampir semua tipe itu tercover, Prof. Jadi memang sampai sekarang, makanya sekarang beredar itu quadrivalen. Quadrivalen ya. Benar udah peminatnya banyak dan juga sempat habis gitu ya di pasaran. Jadi hampir semua subtypenya itu sudah tercover semuanya. Ya, saya juga sudah divaksin influenza saya tiap tahun ya. Tiap tahun. Jadi dianjurkan memang setiap tahun untuk dilakukan vaksinasi influenza. Begitu juga tadi pertanyaan Prof tadi sempat bagaimana dengan ibu yang akan mempersiapkan kehamilan. Itu penting. Karena tadi saya ditanya, Dokter Alam ditanya, Dok, saya ini lagi baru mau masuk bayi tabung, tapi saya mau vaksin flu dulu. Saya bilang tunggu dulu lah, nanti saya jawab di podcast gitu ya. Nah, Dokter Alam tolong dijawab. Justru vaksin influenza ini kebutuhannya adalah untuk maternal ibunya dan untuk janinnya, Prof. Jadi dua-duanya kita untuk covernya ya. Jadi kalau untuk persiapan kehamilan sangat baik, bahkan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO itu mengatakan bahwa vaksinasi untuk influenza ini ditujukan untuk prenatal. Jadi sebelum persiapan kehamilan, saat kehamilan, ya, kemudian postnatal dan saat menyusui juga, Prof. Jadi hampir sepanjang proses reproduksi itu dibutuhkan. Jadi berlakunya 1 tahun berlakunya ya? 1 tahun. 1 tahun ya. Kemudian kalau terkait dengan pemberian ya Prof ya, mungkin untuk ibu hamil kalau sedang hamil. Jadi di trimester manapun boleh diberikan. Boleh ya, trimester 1 juga. 1, 2, 3. Karena ini kan ditujukannya tadi Prof, tidak hanya untuk janinnya tetapi juga untuk ibunya. Ya, walaupun misalnya kalau kita lihat memang kan untuk kekebalan itu kan yang ditransfer IgG Prof. Dari ibu ke janin ya. Biasanya memang di akhir kehamilan itu biasanya transfer IgG-nya akan lebih banyak ya. Tapi kebutuhannya kan tidak hanya untuk janin tetapi untuk ibunya. Jadi jenis vaksin quadrivalen itu apa ini? Protein atau kuman yang dilemahkan atau apa? Ya, jadi yang tidak aktif, Prof. Inaktif. Inaktif. Jadi memang yang untuk ibu hamil ini yang paling aman adalah yang inaktif ya. Jadi yang sudah tidak aktif lagi. Itu yang paling aman. Dan kalau kita lihat memang kenapa kok harus diberikan ke janin ya? Karena ini akan memberikan perlindungan setelah bayi lahir, Prof. Karena 6 bulan itu ada masa jeda di mana dia tidak bisa diberikan vaksin bayi tadi. Bayi ya di awal-awal jadi usia 6 bulan baru dia dikasih vaksin. Jadi kalau dari 0 sampai 6 bulan tidak ada kekebalan untuk janinnya, itu sangat bisa sakit ya. Disayangkan. Itu terutama tadi kata Prof kan tiba-tiba ada bayi yang sakit. Nah, ternyata karena influenza. Karena dia tidak bisa divaksinasi di antara jeda 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, itulah kebutuhannya mengapa penting untuk ibu hamil dan janin yang dikandungnya gitu. Nah, ini penting pemirsa, terutama buat dokter sejawat-sejawat saya atau dimanapun berada, buat pasien yang mau promil juga datang ke Bandung jauh-jauh, tentu dari daerahnya ya. Ternyata pada minggu ini saya meresepkan ada 4 racikan untuk flu gitu ya. Nah, ini saya belum berani nih, Dokter Alam, setelah ini. Artinya kalau mau promil sebaiknya disuntik dulu vaksin ya. Betul. Ya, supaya dia daya tahannya untuk terhadap flu-nya kuat. Karena ini mengganggu kan kalau apalagi habis ditanam embrio, batuk-batuk aja dia mulai stres gitu. Apalagi kalau kita lihat Prof, di kita kan musimnya tidak seperti sama di Eropa ya Prof. Ada musim dingin seperti itu ya Profnya. Mereka waktu-waktu tertentu mungkin harus divaksinasi. Nah, justru di Indonesia itu kita sepanjang tahun Prof terjadi. Jadi fluktuasi kejadian influenza itu hampir
di sepanjang tahun. Jadi makanya mungkin lebih baik memang kalau di Indonesia ya dilakukan di sepanjang tahun ya. Tidak dipilih mungkin kayak di Eropa di waktu-waktu musim dingin saja misalnya seperti itu. Mungkin termasuk juga ini yang mau haji juga sebaiknya betul, begitu ya. Betul Prof. Jadi yang mau haji itu malah kan dipersyaratkan untuk divaksinasi influenza ya. Kemudian ada lagi mungkin yang meningitis dan lain sebagainya yang disyaratkan seperti itu. Itu nanti akan lebih baik Prof. Karena pertanyaan yang meningitis dan influenza pada yang naik haji juga banyak nanti kita bahas. Itu bisa dibahas nanti. Betul. Nah, Dokter Alam, tentu kadang-kadang bertanya sih, yang tadi malam juga ada ibu hamil saya suntik tuh. Bro. Apakah ada efek samping yang muncul setelah vaksinasi flu ini terhadap ibu hamil? Ya, betul. Jadi kalau misalnya efek samping sebenarnya ringan ya Prof. Jadi efek samping itu tidak berat ya selama ini yang sudah ada dilaporkan, diamati. Paling mungkin ada ya sebenarnya tidak menyebabkan demam juga Prof. Mungkin pada beberapa orang bisa ya, atau nyeri di tempat bekas suntikan seperti itu, tapi tidak berat. Hanya saja hati-hati memang pemberian obat ini untuk orang yang alergi Prof, terutama yang sudah tahu bahwa dia alergi terhadap vaksin. Itu yang tidak boleh diberikan. Tapi ada juga beberapa masukan nih, kalau misalnya kita alergi sama makanan atau makanan terus dari telur, apakah nggak boleh divaksin? Kan itu banyak pertanyaan. Sebenarnya tidak pengaruh Prof. Itu boleh tetap diberikan. Jadi kecuali tadi pada orang yang alergi terhadap vaksin tersebut, yang nggak boleh lagi disuntikan vaksin itu nanti tetap mengalami keadaan yang berat gitu ya, shock dan lain sebagainya, sehingga dilarang untuk yang alergi terhadap vaksin seperti itu. Iya, terima kasih Dokter Alam. Dan saya juga ingin tahu efek sampingnya. Tadi saya telepon lagi Ibu Intan, kebetulan itu kan anak mahal. Setelah disuntik vaksin ada nggak kerasa? Nggak ada efek samping apa-apa. Nggak ada kerasa apa-apa ya. Berarti nggak ada masalah ya Prof. Nggak ada masalah. Nah, Dokter Alam, secara keilmuan ini, vaksin ini kan diberikan sama ibu, perlindungan untuk ibu. Bisa nggak diceritakan apa saja yang terjadi pada tubuh ibu dan juga untuk bagaimana bisa melindungi si bayi juga gitu. Baik. Nah itu gimana cara? Jadi begini Prof. Jadi kalau mudahnya ya, misalnya kita ketahui bahwa kita memberikan vaksin, tadi sudah tahu bahwa jenisnya adalah kuman yang inaktif ya Prof yang inaktif diberikan, kemudian nanti di tubuh ibu kan akan membentuk kekebalan tuh Prof. Kekebalannya? Ya, IgG ada yang disebut dengan IgG. IgG ini nanti tentunya yang terbentuk itu akan ditransfer melalui plasenta kemudian masuk ke janin, kemudian setelah di janin kemudian akan membentuk kekebalan di tubuh janin. Nah, IgG yang terbentuk inilah yang akan nanti melindungi janin tersebut sehingga pada saat nanti kuman yang sama datang dia sudah tahu nih. Respon tubuhnya sudah membentuk, mengenal. Oh, ini sudah pernah nih tahu nih, sehingga dengan mudah akan dilawan seperti itu, sehingga penyakit tersebut tidak akan terjadi pada janinnya ya. Dan kalau kita ketahui bahwa memang perlindungan yang diberikan ini sangat penting. Tadi yang seperti disebutkan, kenapa kok harus dikasih ke ibu, kemudian untuk apa sih janin ini? Karena tadi Prof, umur 0 sampai dengan 6 bulan dia tidak bisa diberikan vaksin, sehingga harus melalui vaksin flu ya. Iya, vaksin flu ini harus melalui ibunya. Iya, harus melalui ibunya. Jadi begitu lahir nanti sudah terlindungi. Tadi IgG tadi sangat dibutuhkan. Jadi sudah terlindungi dari 0 sampai dengan 6 bulan. Aman lah. Mudah-mudahan ya, karena kalau dari data yang kita lihat juga bahwa pemberian vaksin ini ya mengurangi kejadian prematur. Prematur tuh tinggi kejadiannya kan cukup tinggi di kita, Prof. Tapi begitu sudah ibunya diberikan vaksin ya, ternyata kejadiannya kejadian prematur tuh lebih rendah. Bahkan ada yang menyebutkan penurunan berat badan lahir rendah juga akan berkurang seperti itu ya. Sehingga manfaatnya sangat banyak sekali, tidak hanya melindungi untuk influenza, tetapi terhadap beberapa kasus obstetrik yang lain pun bisa terlindungi seperti itu. Ya, terima kasih nih, ilmu banget Dokter Alam. Ini
apa namanya, kenapa orang hamil masih ragu? Dokternya juga ada yang masih ragu karena belum tahu gitu ya. Jadi ini buat semua dokter, termasuk saya juga. Karena kan begitu nanya yang mau promil, saya lihat dulu literatur, ternyata tidak apa-apa gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi karena semua organisasi di dunia termasuk POGI ya, WHO, CDC, Prof, CDC ya, Amerika kan, kemudian juga dari POGI kita sudah mengeluarkan rekomendasi untuk influenza ini. Kemudian kalau kita lihat di beberapa negara tetangga ternyata mereka juga sudah lebih dulu, Malaysia, Singapura, Thailand sudah lebih dahulu, Prof, itu sudah merekomendasikan untuk pemberian vaksin influenza ini. Jadi para sejawat semua, dokter kandungan, dokter apapun, dokter umum, jangan ragu-ragu. Memang untuk menghadapi resiko prematuritas dan juga perlindungan bayi 2 bulan atau 6 bulan pertama terhadap flu atau influenza ini, sebaiknya ibunya juga secara berkala divaksin ya. Betul. Vaksin flu ternyata ya. Dan pemberiannya bisa di trimester manapun, Prof. Iya. Jadi sangat aman dan safety lah. Efikasi dan safety-nya sudah terjamin seperti itu. Dari mulai COVID, kadang-kadang vaksin tuh ada yang pro vaksin, ada yang tidak gitu ya. Ini nggak bener ini. Betul. Waduh, ini udah ilmu, semua ilmu mengatakan vaksin. Bahkan ini yang sedang rame, vaksin TBC ini pendapat pribadi saya ya. Saya ini kan penulis, boleh dicek di jurnal internasional yang bereputasi. Tulisan saya mengenai TBC di genital ini banyak ya. Nah, hampir tiap minggu saya temukan TBC. Kalau ada vaksinnya, ya alhamdulillah. Karena vaksin itu membentuk kekebalan tubuh. Apalagi sekarang kan sudah ada nih, Prof, ya, masuk ke fase 3 ya, Prof. Fase 3 sekarang ya. Sudah fase 3 sudah aman. Aman sih kalau kita lihat seperti itu. Jadi pembuatan vaksin ini biasanya sampai memerlukan penelitian sampai 5-7 tahun. Tetapi khusus vaksin COVID ini 1 tahun harus selesai karena berbagai negara. Karena ini udah korban duluan kan. Korban duluan karena penyakit pernafasan. Akibatnya semua ilmuwan bekerja sama, berkolaborasi, bertukar strain gitu ya, jenisnya. Dan mungkin perlu diingatkan ke ini, Prof, pemirsa, bahwa salah satu keberhasilan vaksinasi yang dulu cacar, Prof. Iya, cacar. Nah, itu kan sudah eliminasi sekarang. Betul. Itu termasuk keberhasilan salah satu vaksinasi. Sudah nggak ada lagi ketemu yang cacar seperti itu. Kalau dulu masih banyak, mungkin waktu zaman Prof masih dokter umum. Saya waktu sekolah kedokteran banyak polio loh. Nah, itu sekarang polio udah yang ada. kakinya kecil sebelah gitu ya. Betul. Jadi itu termasuk keberhasilan vaksinnya. Dokter Alan, nah bagaimana kita memberitahu kepada ibu hamil ini dan dukungan pasangan ini? Apakah penting dukungan pasangan itu agar dia divaksin untuk flu gitu ya? Ya, betul, Prof. Jadi memang sampai saat ini kita selalu memberikan edukasi ya, Prof. Jadi edukasi itu biasanya diberikan oleh tenaga kesehatan atau biasa SPOG, bidan, tenaga kesehatan yang lain pada pasangan. Mungkin tidak hanya pada ibunya saja, pada suaminya pun perlu, Prof. Perlu ya. Ya, jadi justru suaminya perlu divaksin juga ya. Vaksin ini tidak hanya untuk ibunya saja, tetapi justru untuk pasangannya. Karena mungkin juga bisa penularan terjadi dari suami ke istri dan bahkan ke bayinya kan seperti itu. Sehingga dibutuhkanlah perlindungan. Jadi mungkin edukasinya ya bisa memberikan edukasi terhadap dua-duanya pasangannya itu untuk artinya pentingnya vaksinasi, kemudian kedepannya untuk perlindungan janinnya yang seperti yang sudah saya katakan 0 sampai 6 bulan itu ada masa jeda di mana tidak bisa diberikan vaksin influenza betul untuk bayinya. Kalau saya di rumah ya Habibie gitu, Bu Yosin ya udah kita udah divaksin semua tuh. Anak-anak juga divaksin di luar situ ya, kita divaksin. Termasuk setahun sekali ya, Prof. Iya, setahun sekali, termasuk vaksin. Asisten rumah tangga, karena kita perlu perlindungan juga gitu ya. Kelompok berisiko lah, Prof. Tadi. Apalagi kalau ada orang tua ya usia lanjut itu
harus divaksin ya, kemudian ibu hamil juga, Dan anak-anak dokter juga berisiko loh. Dokter juga tiap hari ketemu sama yang influenza, itu memang. Jadi ini saya bertanya nih untuk para dokter nih, Anda sudah divaksin flu belum? Jangan-jangan Anda juga belum divaksin flu gitu ya? Iya betul, Bro. Iya. Nah, selalu ada yang menanyakan, apa sih ada risiko nggak apabila tidak divaksin? Ini kebalikannya nih. Kalau divaksin kan tadi manfaatnya udah banyak ya. Risiko tidak divaksin gimana nih? Iya. Jadi kalau tidak divaksin, Prof, memang khusus untuk ibu hamil ya, Prof. Ceritanya kalau untuk ibu hamil itu risiko masuk perawatan rumah sakit itu lebih tinggi, Prof. Iya. Udah banyak itu data yang disampaikan, bahkan hampir 50% dari kasus influenza itu bisa menjadi lebih berat pada ibu hamil. Iya. Sampai ibunya dirawat ke ruang intensif ternyata banyak seperti itu. Ya, jadi data dari Amerika juga kita lihat, kemudian data di beberapa negara Asia Tenggara kita juga banyak sekali yang kasus-kasus seperti itu. Kalau tidak divaksin ya, Prof. Ya, kemungkinan. Kemudian untuk terjadinya pada bayinya ya persalinan prematur ya. Kemudian kejadian berat badan lahir rendah jadinya ya. Kemudian bayinya juga mudah diserang influenza pada saat setelah lahir, itu juga menjadi lebih banyak seperti itu. Jadi apalagi bayi yang sudah ibunya tidak divaksin itu ternyata juga lebih banyak masuk ke rumah sakit, hospitalization-nya jadi tinggi gitu ya. Kemudian juga beberapa penelitian menyebutkan kalau misalnya tidak divaksin ini akan dampak negatifnya lebih tinggi gitu. Terhadap maternal maupun neonatusnya ya. Jadi ada dua karena perlindungannya nih untuk dua-duanya yang kita berikan. Betul. Nah ini pemirsa, saya ada pasien tadi saya periksa yang dirawat karena ternyata karena flu aja gitu ya. Flu dari demam tadi malam. Nah ini salah satu contoh. Makanya saya setelah ini nanti kita juga akan menganjurkan pada orang-orang yang akan promil, terutama banyak yang dari beda cuaca kan. Iya betul. Beda cuaca datang ke Bandung terus. Nah akan dianjurkan untuk vaksinasi. Influenza ya. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk mengurangi risiko rawat inap dan juga komplikasi? Ya, mungkin harus divaksin ya. Iya, salah satunya Prof. Harus divaksin mau tidak mau ya. Karena memang sangat penting sekali ya. Apalagi kalau kita lihat data-data sudah banyak, Prof. Itu sudah tidak bisa dipungkiri, bahkan beberapa data menyebutkan bagaimana kalau misalnya diberikan pada orang-orang yang imunokompromis ya. Kan kadang-kadang ada ibu hamil yang dengan autoimun atau ibu hamil dengan HIV ya. Nah, itu memang tetap saja efikasinya tetap baik, Prof. Hanya memang menurun sedikit saja Tetapi apakah kontraindikasi? Tidak ya, kontraindikasi. Silakan untuk diberikan. Malah justru untuk melindungi kan. Justru kalau misalnya dia kena influenza pada yang imunokompromis, justru jatuh sakitnya mungkin lebih berat seperti itu, sehingga tetap dianjurkan pada golongan tersebut. Jadi ya banyak juga ya ibu-ibu nih ada tadi ini walaupun hari Minggu saya ketemu tadi ada orang dengan HBsAg positif. Iya betul. Terus tapi ketika mau di ini HbEAg-nya positif juga gitu ya. Ya jadi kita tunda. Nah untuk orang-orang yang akan hamil mungkin ini harus periksa hal-hal yang itu ya. Karena dokter Alam ini bapaknya triple eliminasi di Indonesia. Apa sih triple eliminasi itu? Jadi program triple eliminasi ini memang sudah lama, Prof ya, 2016 gitu di Indonesia sudah mulai kita kenalkan. Jadi usaha kita untuk menurunkan risiko ibu hamil itu menularkan ke janinnya, terutama kasus-kasus hepatitis, HIV, sifilis itu ya, 3 kasus ini yang mungkin masih banyak sekali di kita dan kita coba terus turunkan ya. Dan bahkan di Indonesia tahun lalu kan kita mendapatkan apresiasi, Prof. Karena kita sudah bisa menurunkan hampir kurang lebih mungkin kasusnya sekarang 60%-nya 70% sudah bisa kita turunkan kasusnya. Dan insya Allah bulan depan, Prof, kita akan ada seminar nasional infeksi
saluran reproduksi dalam kehamilan. Termasuk Prof, mungkin saya belum ngasih undangan. Sama Prof bicara nanti tentang yang tadi Prof, TBC itu yang penting sekali. Ternyata banyak sekali orang-orang yang TBC terutama kelenjar dan ternyata TBC-nya itu waktu kecil gitu ya, waktu kecil atau dia ini nggak sadar, begitu nggak hamil saya lihat HSG-nya kelihatan TBC. Nah ini kami tiap minggu ada gitu ya. Nah ini yang saya juga sedih karena begitu TBC kena kandungan itu angka nempelnya di rahim itu, apalagi kalau endometritis itu udah kita pakai stem cell aja udah nggak bisa gitu ya. Pakai stem cell aja udah nggak bisa. Nah Dokter Alam, kita kalau nggak salah sama Dokter Alam juga sedang nulis, masih under review mengenai meta-analisis jurnal dengan vaksin COVID, vaksinasi COVID ini. Saya lihat laporannya masih under review. Nah dari untuk vaksin flu ini sejauh mana? Kan sudah ada meta-analisisnya ya? Sudah. Jadi kalau untuk penelitiannya sendiri sekarang memang sudah banyak Prof ya. Memang kalau untuk Indonesia sendiri kita mungkin nanti secara bertahap ya Prof ya penelitiannya itu, karena kan rekomendasi juga baru kita buat ini. Kalau di luar mungkin di Amerika mereka sudah lebih dulu, sehingga penelitian atau meta-analisis yang menunjukkan bahwa efikasi safety dari vaksin ini sangat baik gitu ya, terutama untuk ibu hamil. Nah kita berharap nanti di Indonesia pun kita akan membuat hal yang sama Prof untuk penelitiannya atau researchnya seperti itu. Ya, terima kasih ilmunya Dokter Alam. Ini ada pertanyaan dari netizen ini. Kami buka kemarin di Instagram dan di YouTube juga ya, enggak? Instagram ya. Banyak pertanyaan Dokter Alam, mudah-mudahan bisa dibahas nih. Siap Prof. Ya, ini dari Intan Putri Mesti vaksin apa saja Dok untuk bumil dan kapan waktu vaksinnya? Ini pertanyaan. Betul. Jadi memang untuk program ibu hamil ya, sampai saat ini kan yang sudah direkomendasikan oleh kementerian ya Prof terutama adalah TT itu Prof, yang tetanus toxoid itu ya. Nah ke depan memang kita sudah merencanakan bahwa beberapa rekomendasi ini nanti akan kita tambahkan Prof. Jadi tidak hanya masalah tetanusnya saja, tetapi difteri, pertusis pun akan kita masukkan. Jadi bulan lalu Pogi sudah mengeluarkan rekomendasi untuk TDEP Prof. Jadi tetanus, difteri, pertusis ya. Ternyata kasusnya juga banyak. Masih banyak ya. Nah ini mungkin next kita akan bahas itu ya Prof. Mungkin secara rinci lagi nih, khusus untuk TDEP juga kita akan bahas. Jadi itu sudah wajib ya dia sekarang TT. Kemudian yang kita keluarkan lagi influenza ya. Kemudian yang berikutnya untuk terutama pada ibu hamil juga kita menyarankan ada yang satu lagi nanti RSV Prof. Respiratory Syncytial Virus. Itu juga kasusnya juga tinggi di Indonesia ya. Jadi tetapi yang masuk ke dalam program pemerintah memang saat ini untuk kan calon pengantin pun diberikan TT, kemudian setelah hamil kemudian disuntik lagi nanti dengan TT seperti itu ya. Memang masih terbatas ya untuk ibu hamil, belum masuk ke dalam program nasional gitu ya Prof. Hanya sekarang kita sudah memberikan rekomendasi tadi influenza selain TT ya, TDEP ya, kemudian berikutnya nanti ada RSV juga kita akan berikan untuk ibu hamil terutama. Ya ini netizen ini luar biasa nih. Begitu dikasih tahu kita mau vaksin flu ternyata banyak pertanyaan. Nah ini betul. Intan tadi jawabannya ya untuk ibu hamil. Nah ini ada dari Nugraha Seliana. Dok katanya kalau belum pernah hamil berencana mau hamil lewat IVF perlu persiapan vaksin apa saja. Tadi sudah betul. Tadi yang tadi sudah disampaikan tadi Prof. Jadi ternyata influenza termasuk Prof di dalamnya yang sangat penting untuk diberikan ya. Nah, jadi Nugraha nih ya. Jadi untuk persiapan apa saja, bahkan nggak persiapan apa-apa juga mungkin vaksin flu itu untuk kita penting ya, terutama untuk resiko tinggi. Ini ada berapa pertanyaan? Ada lagi nih ya, Linda aja gitu ya.
vaksin apa yang dibutuhkan ibu hamil untuk triplet atau untuk yang twin, kembar ya Prof maksudnya Dok, ya. dan saat umur berapa minggu. Nah, ya jadi memang kalau untuk vaksin influenza ini tadi sudah saya sampaikan bisa di trimester manapun ya Prof ya. Jadi mau trimester 1, 2 atau 3 itu bisa diberikan ya. Ternyata perlindungannya tidak hanya untuk janinnya tapi untuk ibunya. Termasuk untuk triple atau twins ya. Jadi untuk bisa diberikan, jadi tidak ada perbedaan ya. Jadi setahun sekali ya kalau bisa diberikan vaksin seperti itu. Jadi nggak ada mau tunggal ya betul. Kembar ya sama saja. Sama ya. Jadi vaksinnya sama. Nah, kenapa 1 tahun vaksin ini efikasinya ya? Jadi memang menurun ya Prof ya kalau sudah selesai 1 tahun itu menurun kekebalan itu imunitasnya jumlah IgG-nya juga tentunya bisa berkurang. Ingat Prof dulu waktu kita vaksin COVID kan kita juga harus diulang kan? Diperiksa, diulang. Pemberiannya kan harus diulang tuh. Nah itu supaya meningkatkan tadi kekebalan tadi IgG-nya itu supaya tetap ada di dalam tubuh kita seperti itu. Diulang jadi booster. Ya jadi booster jadinya betul. Ketika kita disuntik vaksin, itu tubuh tuh akan mengenali ada kuman yang nanti akan menyebabkan sakit itu. Sehingga karena sudah dilemahkan, dia membuat antibodinya ya. Betul, nah, antibodi itu kemudian itu yang akan melindungi kalau kuman benerannya datang gitu kan, dihantam. Jadi gitu saya udah kenal, udah tahu. Demikian juga pada janin karena lewat dari plasenta tadi, terus langsung sampai ke janin seperti itu. Nah ini pertanyaan yang sering Dokter Alam. Izin dok katanya, ini Fatty nih yang nanya nih. Fat, aku jawab ya nih Dokter Alam nih. Izin dok, vaksin influenza apakah di cover BPJS atau asuransi? Sudah. ya kalau karena memang rekomendasi POGI kita sudah keluarkan. Nanti kita coba pendekatan juga dengan kementerian tentunya Kalau bisa ini menjadi program nasional juga Prof terutama untuk ibu dengan kehamilan berisiko seperti ini kan. Artinya mungkin sampai saat ini memang BPJS belum ya Prof. Belum. Tetapi mungkin kalau asuransi swasta yang lain mungkin sudah ada ya yang memberikan, bisa saja mungkin ya yang mengcover seperti yang swasta ya seperti itu. Saya rasa sih bisa kalau yang swasta. Tapi kalau BPJS memang belum Prof sampai saat ini. Jadi pemirsa, ada pemerintah ini mengeluarkan vaksin yang memang program nasional. Iya, betul. Itu semua tuh di cover dan tidak bayar. Seperti kita waktu itu COVID ya. Dan kemudian yang TT sekarang ya betul TT. HPV sekarang Prof juga Human Papilloma Virus yang untuk itu anak sekolah sekarang sudah di cover itu. Jadi sudah untuk kanker serviks, Human Papilloma Virus itu juga sudah program nasional ya, sudah anak SD. Anak SD itu sudah program. Nah, Dokter Alam, apakah ada kontraindikasi? Misalnya pertanyaan dari Rika nih. Dok, apakah kalau ada riwayat bronkitis apa bisa divaksin influenza juga? Nah, ya jadi begini Prof, jadi selama dalam kondisi yang tidak dalam keadaan sakit ya itu boleh dilakukan vaksinasi ya, kecuali kalau misalnya dalam keadaan demam sakit karena bronkitis dan lain sebagainya jangan. Nggak boleh diberikan ya. Ya sebenarnya bukan karena pengaruh karena vaksinnya, takutnya khawatirnya nanti dihubungkan karena pemberian vaksin gitu ya Prof. Apakah jatuh sakitnya seperti itu. Ya, terima kasih ini Dokter Alam. Jadi kira-kira silahkan apa yang closing statement ini dari pembicaraan hari ini mengenai vaksin flu untuk ibu hamil. Ya, baik, terima kasih Prof. Tono. Jadi kalau kita lihat ya dari beberapa data referensi juga kita lihat bahwa ibu hamil ini termasuk kelompok berisiko kan Prof. Sehingga kelompok berisiko ini salah satu risikonya adalah kalau misalnya terkena infeksi terutama influenza itu keadaannya bisa menjadi lebih buruk ya, baik itu pada ibunya maupun pada janinnya, sehingga diperlukan pencegahan ya. Jadi salah satu pencegahan yang bisa kita berikan adalah dengan memberikan vaksin influenza ya. Kapan pemberiannya? Itu bisa diberikan pada trimester manapun. Jadi selama umur kehamilan berapapun kita bisa berikan, karena untuk melindungi ibu dan
janin. Dan kenapa harus janinnya juga akan mendapatkan perlindungan? Benar. Ya, jadi kalau misalnya diberikan perlindungan pada janin ya selama ibunya hamil, maka pada saat lahir akan memberikan perlindungan pada janin pada usia 0 sampai 6 bulan. Pada saat itu tidak bisa diberikan vaksin bisa, untuk itu influenza khususnya, sehingga ya. akan memberikan kekebalan tambahan untuk janinnya ya, sehingga tidak mudah kena infeksi influenza juga pada saat lahir. Betul. Jadi hati-hati juga pemirsa begitu janin itu lahir, kemudian hati-hati jangan semua orang bisa pegang gitu ya, kalau lagi sakit diproteksi juga, karena dia kalau ibunya tidak divaksin dia tidak mempunyai kekebalan terhadap influenza ya. Dan itu bayinya bisa masuk nicu itu. Bisa berat, Prof. Ya. Terima kasih Dokter Alam. Nah, ini pemirsa kita sudah menyelesaikan, mudah-mudahan dipahami nih vaksin ibu hamil itu penting ya, terutama untuk flu karena angka infeksi influenza ini di kita terus-menerus dan tiap musim ya. Musim ada terus, sepanjang tahun ada. Jadi pemirsa, kalau video ini membantu dan bermanfaat, tolong di-share ke teman atau keluarga. Dan juga yang paling penting adalah setelah ini juga ada beberapa seri ya betul, Prof. Vaksin. Anda ikuti saja, ini penting juga untuk ibu hamil, pencegahan kanker, serviks dan lain sebagainya. Kita akan mulai membahas dari segi pencegahan. Nah, oleh karena itu, tolong subscribe ya agar Anda dapat notifikasi ini. Salam reproduksi sehat. Salam sehat.